Al-qalbu yang dahulu sangat memperhatikan yang namanya hati, karena hati inilah yang akan membuat kita selamat di akhirat. Hati inilah yang membuat kita celaka di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bihamdihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi tanzilur rahmat wa bis salati 'alan nabi tustajabud da'awat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumin tujza fihil hasanatu wassayyiat, amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, yang kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Bangka Belitung, yang kita muliakan para orang tua, alumni santri Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Kalimantan Selatan, anak-anakku, para alumni putra dan putri Pondok Pesantren Nurul Muhibbin yang saya cintai, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya jualah kita pada malam ini dapat berkumpul, dapat bertemu di tempat ini. Banyak harapan yang kita harapkan dalam pertemuan ini, antara lain kita berharap pertemuan ini dapat menambah keeratan di antara kita semua, di antara para alumni, dapat menambah keakraban di antara kita dan antara sesama alumni, dan pula kita berharap bahwa perkumpulan kita pada malam hari ini dapat mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dan keluarga kita khususnya, dan provinsi Bangka Belitung pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat
zurriyat serta pengikut beliau sampai hari akhir nantinya. Para alumni sekalian yang saya cintai, dalam kesempatan ini saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Barabai Kalimantan Selatan sangat bangga, sangat puas dengan apa yang kalian lakukan pada malam hari ini, yaitu dapat meluangkan waktu untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kalian lakukan itu menjadi nilai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Artinya, sesungguhnya di dalam tubuh setiap manusia itu ada yang namanya mudghah. Apabila mudghah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila mudghah itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa mudghah itu disebut adalah al-qalbu, yaitu hati. Nah, para alumni sekalian yang berbahagia, baik rusaknya tubuh kita ditentukan oleh hati itu. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, al-qalbu kal malik wal a'dha kar ra'iyah. Hati itu seperti malik, raja, sedangkan anggota tubuh yang lain itu seperti ra'iyah, seperti rakyat. Sehingga apabila raja itu lurus, raja itu baik, maka baiklah rakyatnya, anggota tubuh yang lain. Nah, oleh karena itu para ulama kita yang dahulu sangat memperhatikan yang namanya hati ini. Karena hati inilah yang akan membuat kita selamat di akhirat. Hati inilah yang membuat kita celaka di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidaklah berguna harta, tidaklah berguna anak-anak keluarga, yang hanya bisa diterima oleh Allah di hari kiamat itu orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat kita akan ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang diridainya, yaitu surga. Dengan hati yang rusak, maka Allah akan tempatkan dia di tempat azabnya. Nauzubillah min dzalik.
Para alumni sekalian yang saya cintai, di pondok pesantren sangat diutamakan tentang pendidikan mengenai hati, di mana kita diajarkan agar selalu memelihara, merawat, menghiasi hati dengan perhiasan-perhiasan sehingga selalu menyenangkan Allah setiap kali Allah memandang hati kita itu. Dan hati yang rusak akan selalu membawa kepada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Nah, kenapa hati itu bisa rusak? Padahal kita dilahirkan ke dunia dalam hati yang sehat. Kita semua lahir ke dunia membawa hati yang bersih. Tapi kenapa hati kita bisa rusak? Rasulullah SAW menyatakan penyebab utama daripada rusaknya hati kita itu adalah al-ma'siyah wal khati'ah, yaitu maksiat yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penyebab hati kita itu rusak. Satu dosa kita lakukan membuat titik hitam dalam hati kita. Dosa lagi kita kerjakan, tambah lagi titik hitam dalam hati kita. Dosa lagi kita kerjakan, tambah lagi titik hitam dalam hati kita. Akhirnya seluruh permukaan hati dipenuhi dengan titik-titik hitam yang mengakibatkan rusaknya hati seseorang. Para alumni sekalian yang saya cintai, para ulama kita mengajarkan dalam kitab-kitab yang kalian sudah pernah belajar di pondok pesantren Nurul Muhibbin. Dan saya pada malam hari ini hanya untuk mengulangi, untuk mengingatkan kembali tentang apa yang kalian pernah pelajari selama sekolah di pondok pesantren Nurul Muhibbin. Bagaimana cara mengetahui, mendeteksi hati kita? Apakah hati kita ini baik? Hati kita ini rusak? Hati kita ini setengah rusak? Nah, para ulama menjelaskan cara untuk mengetahui apakah hati kita ini masih 100% baik. Pertama, kata para ulama, tanda yang menunjukkan ada gangguan dalam hati kita, yang pertama adalah la yantafi'u bil ilm, tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Artinya apa? Tidak bisa mengamalkan ilmu. Kita belajar perbuatan ini bagus, tapi kita kada bisa. Kita tidak mampu untuk melakukan perbuatan itu. Kita belajar sembahyang duha bagus, tapi kita tidak mampu untuk sembahyang duha. Kita belajar tahajud, sesuatu yang sangat dicintai Allah. Kita tahu, tapi tidak bisa melakukannya. Kita belajar, kita dapat ilmu bahwa sedekah itu adalah disukai oleh Allah, tapi kita tidak bisa melakukannya. Nah, itu tanda bahwa hati kita ada mengalami kerusakan, bahwa hati kita ada mengalami gangguan.
Oleh karena itu kita tidak bisa memanfaatkan ilmu yang sebenarnya sudah kita pelajari itu. Jadi bila kita selama ini hanya bisa mendengar ilmu tapi belum bisa mengamalkan, berarti hati kita ada kerusakan. Itu tandanya ada masalah di dalam hati kita. Nah, yang kedua, mengetahui hati yang sudah mulai rusak itu la yantafi'u bi suhbatis salihin. Tidak ada manfaat bersahabat dengan orang saleh, kawan orang-orang baik, orang dekat kita, orang-orang saleh, tetapi kita tidak bisa mencontoh kebaikan mereka. Kemana-mana kita berjalan dengan orang baik, dengan orang ahli ibadah. Di mana kita bergaul dengan orang-orang saleh. Tetapi pergaulan dengan orang saleh itu tidak bisa kita ambil contoh untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Hanya bisa kita lihat. Kita lihat orang saleh sembahyang. Kita lihat orang saleh berzikir, kita lihat orang saleh berbuat kebaikan, kita hanya bisa melihat. Tapi tidak bisa mencontoh apa yang mereka kerjakan. Padahal kita dekat dengan orang saleh, akrab dengan orang saleh, tetapi tidak ada yang kita ambil manfaat dari mereka. Itu tanda yang kedua bahwa hati kita ada masalah, bahwa hati kita ada sesuatu yang rusak. Andai kata hati kita sehat, andai kata hati kita baik, apa yang kita lihat dari yang baik, dari kelakuan orang-orang saleh, mestinya tertular kepada kita. Mestinya dapat kita ambil contoh perbuatan mereka itu. Nah, para alumni sekalian yang saya cintai, itu yang kedua, tanda hati yang bermasalah. Tidak bisa mencontoh orang saleh, padahal mereka itu dekat dengan kita, akrab dengan kita, sering bergaul dengan mereka itu. Nah, yang ketiga, tanda bahwa hati kita itu rusak. Tanda hati kita rusak, la yastahi bi mukhalafati sunnah wa kharqil muru'ah. Tidak malu melakukan hal-hal yang menyalahi sunnah, yang merusak citra diri, kehormatan diri. Tidak malu. Contohnya, tidak malu sembahyang tidak berjamaah, padahal masjid, surau dekat dengan kita. Tidak malu. Orang-orang yang jauh rumahnya dari masjid datang ke masjid. Kita yang dekat masjid tidak ikut sembahyang berjamaah. Tidak ada rasa malu. Andai kata dia punya hati yang baik, dia malu. Orang jauh datang ke masjid sembahyang berjamaah, kenapa aku yang dekat tidak berjamaah? Ini tidak malu. Bahkan kadang-kadang duduk di tempat-tempat umum, padahal orang salat berjamaah di masjid di surau, dia tidak ada rasa malu. Padahal dia melanggar, dia melakukan perbuatan yang menyalahi, yang bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hilang rasa malu dalam berbuat maksiat, orang yang hilang rasa malu dalam meninggalkan sunnah, berarti orang ini punya hati yang rusak, punya hati yang ada gangguan. Andai kata hatinya baik, niscaya dia malu kalau dia melanggar hukum Allah, kalau dia menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, nah kalau yang pertama ada misalnya
Yang kedua ada. Yang ketiga ada. Berarti parah sudah hati kita. Ilmu kada bisa mengamalkan, dengan orang saleh tidak bisa mengambil contoh pedoman, padahal akrab. Berbuat maksiat, menyalahi sunnah, tidak malu. Berarti ada 3 penyakit sudah dalam hati kita. Ada 3 penyakit sudah masuk ke dalam hati kita. Nah, yang keempat, la yahzanu bi dzikril ma'siyah allati fa'alaha. Tidak sedih mengingat maksiat yang pernah dilakukan. Ingat dulu main judi, ingat dulu minum arak, minum minuman keras, ingat dulu melakukan zina, ingat, tapi tidak ada rasa sedih di dalam hati. Nah, tidak ada penyesalan dalam hati. Nah, ini tanda yang keempat. Orang yang hatinya bersih, hatinya baik, setiap kali dia ingat maksiat kepada Allah, dia sedih. Dia kadang menangis. Ingat kelakuan dulu, bagaimana durhakanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tidak sedih, ingat maksiat yang lalu, berarti kita mengalami kerusakan hati. Hati kita ada masalah, hati kita ada penyakit. Yang kelima, la yahtammu bima asabal muslimin minal bala wal musibah. Dia tidak hirau dengan bala musibah yang menimpa kaum muslimin. Ada orang muslim dapat musibah, dia tidak hirau. Ada orang muslim dapat bencana, dia tidak hirau. Padahal ini saudaranya muslim. Kalau orang itu hatinya baik, hatinya sehat, setiap kali mendengar, melihat ada saudara muslim yang kena musibah, dia mesti ikut membantu, sekurang-kurang membantu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah meringankan beban musibah yang diterima oleh saudara yang muslim itu. Kita melihat di televisi, mendengar berita ada bencana menimpa kaum muslimin di negeri apa, ada mendengar bom meledak di negeri apa, meninggal orang muslimin sekian. Kalau kita melihat, mendengar itu, tidak ada getaran dalam hati kita, berarti hati kita rusak. Hati tidak sehat. Hati kita ada masalah. Andai kata baik hati kita, melihat, mendengar berita, ada bencana ini, orang muslim sengsara, ada bencana ini, orang muslim sedih, hatinya mestinya sedih. Hatinya mestinya risau. Sekurang-kurangnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka diberikan Allah kemudahan, keringanan, dan seterusnya. Itu tanda yang kelima, hati orang yang rusak, tidak peduli dengan musibah yang menimpa kaum muslimin. Kemudian yang keenam, la yajidu halawatat ta'ah, tidak merasa nikmat dalam taat, tidak merasa nyaman dalam ibadah. Baca Yasin tidak ada rasa nikmat, baca salawat kepada Nabi tidak ada lezat, tidak ada nikmat, sembahyang tidak ada rasa nikmatnya. Ini berarti hati kita rusak. Karena hati itu, kesukaan hati adalah taat kepada Allah. Hobinya hati itu taat kepada Allah. Kalau hatinya baik, hatinya sehat. Hati yang sehat kalau taat kepada Allah, dia senang, dia lezat, dia nikmat. Tapi kalau hati sakit, dia taat, dia ibadah, merasa susah. Hatinya merasa tidak ada rasa apa-apa, tidak nyaman, karena akibat hati yang rusak. Orang sehat diberi makanan yang lezat, pasti akan lezat. Orang sehat diberi teh manis, pasti merasa manis. Orang sehat diberi susu,
pasti dia merasa lemaknya. Kalau orangnya sehat. Tapi kalau orangnya sakit, orangnya karena demam, diberi teh manis, rasanya pahit. Diberi sop, rasanya pahit. Kenapa? Karena tubuhnya sedang sakit. Padahal itu makanan minuman yang lezat bagi orang sehat. Nah demikian pula hati. Hati itu makanannya adalah ibadah kepada Allah. Makanan hati taat kepada Allah. Mestinya hati yang baik pasti nikmat, pasti lezat kalau dibawa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang belum tidak bisa merasakan nikmatnya taat, berarti orang ini adalah hatinya ada penyakit sehingga tidak bisa merasakan itu. Yang ketujuh, tanda hati yang rusak, la yarju wa'dallah minal jannah. Dia tidak berharap surga. Dikisahkan surga, kadada hatinya untuk kepingin masuk surga. Ini parah penyakitnya. Mestinya kalau hatinya baik, dikisahkan surga, ada keinginan, ada usaha untuk dapat surga. Ini orang dikisahkan surga, dikisahkan macam-macam kenikmatan surga, tidak ada hatinya tergerak untuk dapat yang namanya surga itu. Nah ini hati yang sakit, hati yang bermasalah. Yang kedelapan, la yakhafu wa'dallah, tidak takut wa'idallah, ancaman Allah neraka. Dikisahkan neraka, dikisahkan azab, dikisahkan macam-macam siksa Allah, hatinya tidak ada takut. Hatinya tidak ada takut, biasa-biasa. Orang yang hatinya baik, kalau mendengar neraka, dia mesti berkata, a'udzubillah minan nar, aku berlindung dengan Allah daripada api neraka. Itu hati yang baik. Kalau hati yang rusak, dikisahkan azab, dikisahkan siksa, hatinya biasa-biasa mendengar yang demikian. Itu tandanya hati yang rusak. Yang kedelapan. Yang kesembilan, tanda hati yang rusak, la yakhsaru bitarkit ta'ah, tidak ada merasa rugi ketinggalan taat. Ketinggalan taat tidak ada merasa rugi. Malam tadi tidur sampai subuh baru bangun, ketinggalan tahajud, ada biasa tahajud, ketinggalan, tidak ada hatinya merasa rugi. Biasa-biasa. Orang pada hari Jumat mestinya banyak membaca salawat, dia tidak baca salawat, tidak ada merasa rugi. Orang lain berbuat taat kepada Allah, dia tidak taat, tidak ada merasa rugi. Nah ini tanda hati yang rusak juga. Yang terakhir, yang ke-10, ini tanda bukan lagi rusak, tapi mati hatinya. Al-i'tiqad bi annal asbab mu'assirah, meyakini bahwa sebab itu memberi bekas. Dia meyakini bahwa obat itu yang menyembuhkan. Dia meyakini bahwa dengan minum obat ini aku sehat. Nah, sebab-sebab itu dianggapnya memberikan bekas kepada dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian hatinya sudah bukan lagi sakit, tapi hatinya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah wafat, sudah meninggal hatinya. Ini orang manusia yang hidup hanya jasmani, tetapi hatinya sudah wafat, sudah mati. Dikala dia meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengayakkan, yang bisa menyusahkan dan sebagainya. Kalau hati yang hidup itu hati yang meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memperbuat segala-galanya. Yang lain itu hanya sebab dari sekian sebab yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para santri, alumni sekalian yang saya cintai, hati adalah modal segala-galanya. Kita berkumpul di sini bisa terlaksana karena ada hati yang ingin demikian. Orang bisa taat kepada Allah karena hatinya ingin taat kepada Allah.
Jadi jangan kita anggap remeh, jangan anggap inting perkara hati ini. Maka selalu kita jaga, selalu kita periksa apakah hati ini sedang sakit. Kita lihat tanda-tanda yang 10 tadi. Apakah hati kita sedang baik, sedang menurun. Nah, dengan demikian, dengan hati yang baik, maka seluruh anggota tubuh kita ini akan menjadi baik, akan menjadi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri alumni sekalian yang saya cintai, tidaklah panjang lebar mauizah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang sangat penting, kita sudah bisa berkumpul, kita sudah bisa bertemu, yang sudah sekian lama tidak bertemu, sudah bisa berkumpul kembali, dan mudah-mudahan ini akan selalu mendatangkan kebaikan, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية والبركة والهداية والتوفيق علينا وعلى والدينا وعلى أحبابنا وعلى من معنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم احفظنا وإياهم من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا وإياهم من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا وإياه من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك أن توفنا مسلمين مؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب